Di sini saya ingin menjelaskan tentang tradisi kritis. Tradisi kritis merupakan asumsi dari sekian banyak teori kritis yang menyebutkan bahwa dalam masyarakat banyak terjadinya kesenjangan sosial. Dengan hadirnya tradisi kritis sebagai bagian dari teori komunikasi, para teoritis mengharapkan tradisi ini dapat berguna untuk memecah masalah dalam bentuk komunikasi untuk kesenjangan yang terjadi, atau setidaknya kita dapat mengetahui mengapa kesenjangan itu bisa terjadi. Nah, jadi tradisi kritis adalah cara berpikir atau pendekatan dalam ilmu komunikasi yang berusaha memahami dan mengkritisi ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat. Para ahli percaya bahwa dalam masyarakat sering terjadi ketimpangan, misalnya antara orang kaya dan orang miskin, terus yang kuat dengan yang lemah, ataupun antara kelompok mayoritas dan minoritas. Tradisi ini juga berfungsi sebagai alat untuk melawan ide-ide atau wacana yang tidak adil. Lewat tradisi kritis, kita bisa melihat siapa yang sebenarnya memiliki kuasa dan bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk menekan atau mengendalikan orang lain. Biasanya, ini dilakukan lewat analisis yang mendalam dan berpikir secara dialektik, yaitu melihat dari dua sisi dari suatu masalah, lalu mencoba memahami konflik atau kontradiksi dari antara keduanya. Di sini saya akan membahas 3 ciri masyarakat kontemporer dalam tradisi kritis. Yang pertama, ada kontrol bahasa yang digunakan untuk melanggengkan ketidakseimbangan kekuasaan. Hal ini berarti bagaimana pihak yang berkuasa menggunakan bahasa untuk mempertahankan dominasinya. Yang kedua, bagaimana kita melihat peran media massa dalam menumpukan kepekaan kita terhadap penindasan. Media seringkali bisa membuat kita kurang sadar akan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Dan yang ketiga, ada ketergantungan buta pada metode ilmiah dan penerimaan yang tidak kritis terhadap informasi. Ini mengingatkan kita untuk selalu bertanya dan tidak mudah menerima begitu saja apa yang disampaikan. Aspek utama teori kritis. Teori kritis adalah pendekatan yang kompleks dan multidisiplin dalam memahami masyarakat dan struktur sosialnya. Terdapat 3 aspek utama dalam teori kritis, yaitu yang pertama, tradisi Marx. Menurut Marxisme, merupakan pencetus tradisi kritis ini, yaitu cara-cara produksi menentukan sifat masyarakat dan ekonomi adalah dasar dari semua struktur sosial. Pekerja harus menentang kelompok-kelompok dominan untuk mencapai kebebasan. Yang kedua ada Frankfurt School. Integrasi antara kajian-kajian khusus diperlukan untuk mempromosikan filosofi sosial yang luas atau teori kritik. Mereka memiliki inspirasi Marxis dan melihat kapitalisme sebagai tahap evolusi perkembangan sosialisme. Yang ketiga, teori kritik berada dalam paradigma modernis, yaitu teori kritik yang dianggap melanggar modernitas dengan cara yang beragam. Dalam memahami masyarakat dan budaya, teori kritis membahas tentang yang pertama ada postmodernisme, yaitu reaksi terhadap perubahan besar untuk memperoleh kesetaraan dan kebebasan menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Tradisi ini menekankan pluralisme, relativitas, dan kontradiksi. Tokoh-tokohnya seperti Jean-François Lyotard. Yang kedua ada cultural studies, mengkaji dampak ideologi dominan pada budaya dan masyarakat. Kajian budaya membahas tentang kekuasaan dan relasi antara yang kuat dan yang lemah. Yang ketiga ada poststrukturalisme, yaitu mengkritik usaha modern dalam menemukan kebenaran secara umum dan tidak terbatas. Tokoh-tokohnya seperti Jacques Derrida. Yang keempat ada postkolonialisme, yaitu mengkaji pengaruh kebijakan ketat pada budaya dan masyarakat. Penjajah menciptakan stereotip dan perbedaan antara kelompok-kelompok sosial. Tokoh seperti Edward Said. Yang kelima adalah kajian feminis, yaitu mengkaji pengalaman perempuan dan kategori-kategori gender dan sosial lainnya. Kajian feminis membahas tentang bagaimana praktis komunikasi berfungsi menyebarkan ideologi-ideologi gender. Sebagai kesimpulan dari presentasi kali ini, dapat kita pahami bahwa teori kritis menekankan pentingnya kritik terhadap struktur kekuasaan dalam keadilan dan penindasan. Teori ini mempertimbangkan faktor kekuasaan, ideologi, dan budaya.
Teori kritis memperjuangkan tentang kebebasan otonomi individu dan kelompok. Teori ini dapat digunakan sebagai alat untuk memahami dan mengubah struktur sosial. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.